Shalom warga kerajaan Allah, Anda sedang menyaksikan Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir sebagai media yang merefleksikan kasih dan karya Kristus melalui konten audio visual. Melalui program-program seperti khotbah, Bible study, renungan, kesaksian hidup, talk show yang membangun dan menguatkan, dan juga program praise and worship, Rock Ministry TV siap menjadi media yang mentransformasi hidup Anda. Subscribe YouTube channelnya sekarang juga dan tetaplah terhubung bersama kami melalui sosial media untuk mendapatkan schedule program yang lebih lengkap. Well, warga kerajaan Allah, selamat menikmati anugerah Tuhan yang tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, selamat bergabung dalam ibadah online service Rock Ministry. Siapkan diri Anda untuk dapat beribadah dengan nyaman, fokus, dan tidak terganggu hal apapun. Ikutlah memuji Tuhan bersama-sama, dengarkan dan catat firman Tuhan yang dibagikan. Percayalah, melalui setiap ibadah online yang Anda ikuti, hadirat Tuhan hadir di sana. Tetap setia beribadah dan hidup Anda akan mengalami pertumbuhan, berbuah, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ingat, ibadah online bukan nonton ibadah online. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku
selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia dan adil. Engkau Tuhan yang penuh kasih. Sebab itu kami akan datang bawa pujian penyembahan terbaik bagimu. Di tempat yang maha tinggi kami rindu mengagung-agungkan, memuliakan Engkau Yesus Tuhan. Terpujilah namamu di antara segala bangsa. Haleluya. Mari semua yang siap memuji Tuhan sama-sama serukan. Amin. Woo. Mari masuk gerbangnya bawa syukur bagi Dia. Woo. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya.
setia dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang gagah perkasa, sumber kekuatan. Kasih setiamu tidak pernah habis dalam kehidupan kami, Tuhan. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, amin. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalamku. Katakan saudara, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu. Haleluya. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Amin. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Sama-sama dengan penuh iman kita katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu. Amin. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Pujian dan hormat kami hanya untuk Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang dahsyat seperti Engkau, Tuhan Yesus. Apapun yang sudah terjadi, telah terjadi, dan yang akan terjadi, Engkau tetap Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. You're faithful, Lord.
I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. Amen. I love your voice. You have led me through the fire, in the darkness night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I will sing of the goodness of God. All my life, you have been faithful. Yes, Lord. All my life, you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, you have been faithful. All my life, you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. Oh, kau setia Tuhan, and all my life you have been faithful. So my life you have been so good.
will sing of the goodness of all my life, all my life, all my life you have been faithful. Makasih Tuhan Yesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. Yesus kau setia. All my life you have been so good. With every breath that I am able, thank you Lord, I will sing of the goodness of God. Even when I don't see it, you work here. Even when I don't feel it, you work here. You never stop working. Amen. You never stop. Even when I don't see it, you work here. Even when I don't feel it, you work here. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you work here. Even when I don't feel it, you work here. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you work here. Even when I don't feel it, you work here. You never stop working. You never stop, 'cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. my God, there is who you are. Even when I don't see it, you are here. Even when I don't feel it, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you work. Amen. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Oh Jesus. Stop working, Lord. Oh haleluya. Kasih setiamu tak
habis dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Allah yang setia. Haleluya, haleluya, Jesus. Kasih setiamu tidak pernah habis dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Terima kasih Tuhan Yesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Shalom warga kerajaan, kita sudah mendengar satu hukum yang ada rewardnya, yaitu hukum kelima dalam Keluaran pasal 20, 10 perintah Allah. Mengapa itu ditaruh lebih depan? Bahkan barulah ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan saksi dusta dan sebagainya. Kan ini penting. Dan saya akan tunjukkan seseorang yang diberkati Tuhan dan umurnya panjang, yaitu Nabi Musa. Di dalam Keluaran 18 ayat ke-7, ketika ayah mertuanya datang. Ayat ke-7 berkata, lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu. Lalu apa? Sujud kepadanya, menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing lalu masuk dalam kemah. Sesudah Musa menceritakan segala yang dilakukan Tuhan. Bukan dia, tapi Tuhan kepada Firaun dan orang Mesir. Dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Kita melihat bagaimana Musa, yaitu sampai 120 tahun baru meninggal dalam keadaan sehat. Matanya tidak lamur, ya. Meskipun dia glamur, golongan lanjut umur ya. Tetapi saudaraku, dia menghormati mertuanya. Dia sambut mertuanya. Lalu sujud. Saudara, perkataan sujud di sana saha. Saha itu artinya sama dengan worship. Jadi bukan kita baru saja ada yang merayakan Imlek. Itu bukan pai. Kalau sederajat segini ya tangannya. Lebih rendah begini, lebih tinggi begini. Maka yang dia lakukan bukan pai tapi pai kui. Yaitu sujud saudaraku. Wah, itu penghormatan tertinggi. Dan kita lihat bagaimana dia menceritakan tentang apa yang Tuhan perbuat. Anda mau jadi orang hebat? Dunia ini mengajarkan bigness. Firman Tuhan mengajarkan greatness. Bigness is not necessary greatness. Musa memimpin, ada yang mengatakan sampai 6 juta orang. 4 juta orang Israel, 2 juta mixed multitude. Ada yang berkata 3 juta. Di antara itulah. Mertuanya seorang pengusaha tapi juga seorang imam Tuhan di Midian. Dan kita lihat di sini, di mana-mana bangkit apa? Rasialisme. Aneh sekali. Lihat itu, Black Lives Matter itu di Amerika. Saudara, Tuhan tidak membedakan orang. Yang membedakan itu manusia. Mertuanya ini keturunan Abraham, tapi bukan dari garis keturunan dari Sarah. Tidak penting buat Musa. Dia menghormatinya. Bagaimana sikap kita pada orang tua kita dan orang tua rohani kita? Bohonglah kalau mengatakan mencintai, menghormati Tuhan, tidak menghormati otoritas. Ya, kita lihat bagaimana Musa sangat menghormati. Dan kemudian
Musa mendengarkan nasihat daripada mertuanya. Dan seperti yang dikatakan mertuanya, demikianlah dilakukan oleh Musa. Karena itu Tuhan bisa memakai, yaitu seorang yang mengikuti kingdom order. Saya kalau menerima anak-anak rohani untuk mendidik mereka menjadi hamba-hamba Tuhan, nomor satu saya perhatikan bagaimana sikapnya kepada orang tuanya. Karena itu menentukan, saudara. Kalau tidak, I will wasting my life untuk ngurusi orang yang memang rebel. Percuma, saudara. Ya, hormati orang tuamu ketika mereka sudah tua, mungkin sudah pensiun. Barang siapa tidak menghormati orang tuanya, firman Allah berkata kitab Amsal, matanya akan dipatuk oleh gagak lembah. Gagak lembah gambaran kepada kuasa kegelapan, dan mata berbicara vision. Ya, kalau saudara ingin berbahagia, hormati orang tuamu. Dan ini bukan perintah kuno yang sudah out of date. Firman Tuhan itu kekal. Karena itu saya sangat menghormati. Saya berikan contoh tentang bagaimana saya menghormati bapak rohani saya. Ketika ada seorang jemaat memberikan saya mobil saya yang lama diganti mobil BMW baru 2001 nih, saudara. Saya sukacita, saya lapor kepada beliau dan beliau berkata gini, Arifin, kamu itu enggak ngerti mesin. Ya, padahal bapak saya itu montir, saudara, saya malu sekali. Kamu enggak ngerti mesin, jangan beli BMW katanya, beli aja Mercedes. Akhirnya ya saya beli Mercedes yang second dengan biaya yang sama. Beliau sudah bersama Tuhan Yesus, tapi hari-hari ini ditawarkan mobil bagus yaitu BMW X5 dengan harga yang sangat miring, saudara. Beliau sudah enggak ada, tapi pesannya tetap saya ambil. BMW mobil terlalu hebat, saudara ya. Tetapi hanya karena pesan orang tua, saya menghormati beliau. Karena kita sebagai umat Tuhan berpikir kekekalan. God bless you warga kerajaan. Look at me. Saya berbahagia dan dipanjangkan umur saya di bumi. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan, salam sehat dan salam damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Menghadapi keadaan saat ini janganlah kita menjadi takut. Ingat janji Tuhan dalam hidup kita. Tetap berserulah kepada Tuhan. Lakukanlah dengan tekun, setia, dan juga taat. Maka Ia akan memberikan jalan keluar dan membela perkara kita. Warga kerajaan, apa yang Tuhan coba untuk tunjukkan kepada kita melalui keadaan sulit saat-saat ini, hari-hari ini. Dalam kitab Yesaya 37 ayat 30 menuliskan, dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri. Dan dalam tahun yang kedua, apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur, dan memakan buahnya. Sadar atau tidak sadar, dalam melakukan aktivitas, kegiatan kita sehari-hari, ataupun saat sedang berdiam diri, sebenarnya kita sedang melakukan satu kegiatan menabur. Amin. Entah itu menabur hal yang baik atau hal yang buruk. Tentunya kerinduan kita semua adalah menabur hal yang baik, sehingga dalam hidup kita akan menuai yang baik pula. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa hasil atau tuaian dari setiap benih yang kita tabur itu berbeda-beda? Apa yang membedakannya? Hal yang pertama, kita harus memperhatikan apakah tanah di mana kita menabur, yaitu menabur benih adalah tanah yang berbatu, tanah yang keras, tanah di tepi jalan, atau tanah yang subur. Semakin subur ladang atau tanahnya, maka semakin berlipat panen yang akan kita tuai. Amin. Yang kedua, kita sebagai penabur, kita harus tahu betul waktu dan saat yang tepat kapan untuk menabur. Jika kita ingin apa yang kita tabur menjadi tidak sia-sia. Kemudian yang tidak kalah penting adalah merawat benih itu sendiri. Benih yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Benih yang dirawat dengan baik hingga waktu panen, maka benihnya tidak akan kosong. Kita akan mendapat benih yang gemuk, berisi, dan bertumbuh dengan baik. Yang keempat, hal selanjutnya adalah ketika kita dengan setia, dengan tekun, dan penuh kesabaran mengerjakannya, maka Tuhan akan menentukan kapan saat terbaik untuk menuai tiba. Wow,
Warga kerajaan, jika hari-hari ini kita belum menuai, maka kita harus belajar mengetahui kenapa taburan kita belum menghasilkan tuaian yang maksimal. Gaya hidup penabur harus selalu ada pada setiap kita warga kerajaan. Sekalipun berada di tengah situasi atau keadaan yang sulit seperti sekarang ini. Jangan makan semua hasil panen kita. Harus ada benih-benih yang ditanam. Karena di tahun ini kita hidup dari apa yang pernah kita tabur sebelumnya. Dan di masa yang akan datang, apa yang kita tabur hari-hari ini akan bertumbuh dan kita akan menuainya. Haleluya. Garis bawahi hal ini. Di masa-masa kesulitan, kesukaran, kekeringan yang kita hadapi, jangan pernah kita makan benih yang seharusnya kita tabur. Pada tahun yang ketiga, dalam versi terjemahan The Passion Translation dikatakan di sana, life will be normal again. Artinya apa bagi kita? Artinya adalah bahwa ada pengharapan bagi setiap kita. Ada masa depan tersedia bagi para penabur. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu, milikilah gaya hidup yang murah hati. Marilah kita tetap menabur dalam segala keadaan, karena apa yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia. Selain itu, apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Jika kita berhenti menabur, maka kita akan berhenti untuk menuai juga. Dalam ibadah online service kita hari ini, kami memberi kesempatan setiap warga kerajaan Allah yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini dan diberkati dengan pelayanan kami serta rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan lebih lagi. Kami telah menyediakan beberapa cara yang warga kerajaan bisa lakukan untuk menabur hari ini. Yang pertama, dengan scan QR Code yang tersedia bagi warga kerajaan yang mau menabur melalui electronic payment. Cara berikutnya adalah melalui rekening bank BCA 669019190 atas nama GBI Lembah Pujian Denpasar untuk transaksi melalui internet banking ataupun bank transfer. Mari kita berdoa. Bapa, berikan setiap kami hikmat-Mu untuk mengelola setiap berkat yang Engkau percayakan atas kami. Kami mau menyisihkan berkat yang kami terima untuk ditabur dalam ladang-Mu ya Tuhan. Kami percaya dengan penuh iman kami bahwa penyediaan dan pemeliharaan yang sempurna itu datangnya dari Tuhan. Rotinya disediakan dan air minumnya terjamin bagi setiap orang percaya yang mengandalkan Tuhan. Kami siap menabur dengan limpah ucapan syukur dan sukacita. Amin. Selamat menabur warga kerajaan. Just remember that life will be normal again. God bless you. Dan kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberikan pertumbuhan dalam hidup kami. Dan Tuhan tuntun kami melalui Roh Kudus sehingga hidup kami diubahkan dari hari ke hari. Firman-Mu yang mengandung janji, kekuatan, dan kuasa itu mengubahkan hidup kami semakin hari semakin menyerupai Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, amin, amin. Berapa banyak Bapak Ibu tadi diberkati dengan message dari Pak Gembala ya, Pak Gembala luar biasa ya. Message-nya cuma 5 menit mungkin tapi pengaruhnya seumur hidup kita. Baik, kita bersyukur kita ada di bulan yang ketiga dan terus saya percaya Bapak Ibu terus bergairah di bekerja atau berada di bumi ini dan terus bekerja di ladang Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu senang judul khotbah saya hari ini adalah Organic Growth in God ya. Organic Growth in God, bertumbuh secara organik di dalam Tuhan ya. Sekarang lagi ngetren ini sayur organik ya. Bahkan daging organik ya, ternaknya dikasih makan makanan yang sifatnya itu organik, jadi natural, gak dicampur dengan bahan kimia atau bahan-bahan yang lain sehingga disebut organik. Seharusnya kehidupan kekristenan kita juga seperti itu saudaraku ya. Kehidupan kekristenan kita, pertumbuhan kerohanian kita harus bertumbuh organik, tidak diganggu oleh hal-hal dan duniawi, tetapi segala sesuatunya harus bersumber daripada Tuhan sendiri. Di dalam Efesus 4 ayat 14 sampai 15 firman Tuhan katakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan.
Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat ini menjadi sebuah ringkasan di dalam kehidupan saudara dan saya, bahwa kehidupan kekristenan itu bukanlah hanya kehidupan anak-anak, tetapi dikatakan bertumbuh, ya, bertumbuh menjadi dewasa, menjadi kuat, supaya tidak diombang-ambingkan oleh angin pengajaran yang nggak jelas, oleh cerita palsu manusia. Apa itu hoaks, saudaraku? Ya, kita tahu bahwa hoaks itu lebih banyak disebar dibandingkan berita yang benar. Orang yang meninggal karena COVID lebih banyak diberitakan dibandingkan orang yang sembuh, ya. Padahal di Indonesia kalau nggak salah yang meninggal itu cuma 3%, tapi digembor-gemborin terus. Yang 97% sembuh jarang diceritakan, saudaraku, ya. Seharusnya kita harus lebih banyak mendengarkan hal-hal yang lebih positif, yang lebih membangun dan membuat saudara dan saya lebih kuat. Tetapi sangat penting bahwa dikatakan di sana bahwa kita berpegang teguh, ya, di dalam kasih dan bergerak menuju satu titik yang jelas, yaitu menuju kepala, yaitu Kristus, saudaraku. Nah, dari sini kita kesimpulkan bahwa kehidupan kekristenan atau kerohanian orang Kristen itu harus mengalami yang namanya growing atau bertumbuh, katakan bertumbuh, ya. Nah, kita harus jujur bahwa secara naluri manusia kita tidak dapat bertumbuh, saudaraku, ya. Kekuatan manusia kita memungkiri untuk itu. Manusia lebih cenderung mengalami ego dan bergerak semau kita sendiri. Kalau Bapak Ibu punya anak kecil, dari kecil anak itu secara lahir nggak ada yang ngajarin, saudaraku, baby saja. Kalau dia pegang barang, ya, pegang barang, saudara tidak akan bisa ambil, ya. Saudara bisa minta sama dia, tapi dia akan genggam lebih keras. Ketika saudara paksa ambil, ya, dia akan nangis dan marah, saudaraku, ya. Siapa yang ngajarin anaknya seperti itu? Apakah orang tua? Tidak. Secara naluri manusia akan seperti itu. Mereka akan menjadi memiliki dan untuk dirinya sendiri. Nah, orang Kristen tidak akan mengalami pertumbuhan rohani kecuali mereka mengalami keilahian Kristus yang disuntikkan ke dalam kehidupan saudara dan saya, ya. Keilahian Kristus yang disuntikkan. Kerohanian Tuhan, roh Tuhan yang dibawa turun ke dalam kehidupan saudara dan saya. Yang tujuannya sangat jelas, yaitu mematikan kedagingan. Dan pada akhirnya roh saudara, rohani saudara dan saya mengalami yang namanya kebangkitan, saudaraku, ya. Nah, hari-hari ini sama, kita lagi ramai mendengarkan tentang vaksin, saudaraku, ya. Ada jemaat yang sudah divaksin? Yang sudah lambaikan tangan? Pak Jeffrey sudah, Mama sudah. Enggak banyak, saudaraku, ya. Ayo cepat divaksin, ini mumpung vaksinnya lagi banyak. Loh, Pak, kan ada yang ini 60 tahun ke atas. Enggak, Bali dapat, puji Tuhan, saudaraku, ya, bawa KTP Bali. Ada puluhan tempat saudara bisa datangin itu. Mungkin jemaat juga tanya, Bapak ngomong aja, Bapak sudah divaksin. Puji Tuhan, saya juga sudah divaksin tanggal 9 kemarin. Nanti tahap kedua 2 minggu lagi. Ayo cepat, ya. Semakin banyak yang divaksin, maka akan tercipta herd immunity di dalam komunitas. Keluarga saudara jadi aman, ya kan? Ibadah aman. Kenapa? Mayoritas sudah divaksin. Jadi segera, Pak, aman enggak? Ya, saya berkali-kali tanyain, nanti efek sampingnya gimana? Saya mikir gini, iya ya, efek sampingnya gimana? Tapi saya pikir-pikir lagi, ya, Presiden Indonesia yang namanya Pak Jokowi yang kita hormati itu divaksin Sinovac, gitu ya. Presiden Cina yang rakyatnya 1,5 miliar sama divaksin itu. Saya pikir orang-orang hebat aja divaksin Sinovac. Kita dengerin hoaks maju mundur, saudaraku, ya. Kecuali kita lebih hebat daripada mereka, ya mungkin saudara bisa ragu-ragu. Tapi kalau pemimpin aja sudah divaksin, nunggu apa lagi, cepetan sudah disiapin, ya. Jadi ayo segera penuhi itu tempat-tempat untuk vaksin dan menuju pemulihan Bali dan Indonesia dan juga seluruh dunia, sehingga saudara dan saya bisa bekerja lebih proper lagi, ya. Nah, sama kayak tadi, kita mesti disuntikkan, saudaraku, keilahian Tuhan. Kita tidak akan bisa mengalami pertumbuhan kerohanian kalau kita terus mengandalkan kekuatan kita pribadi dan terus mau hidup kita atau keegoan kita, keakuan kita yang ditumbuhkan, saudaraku. Nah, kebangkitan kerohanian itu selalu harus disertai dengan 3 hal. Berakar,
bertumbuh dan berbuah. Ya. Nah, saya untuk memudahkan ini kan ayat perkataan ini berulang-ulang, tapi saya gantikan jadi kata kerja. Berakar itu artinya bergantung, bertumbuh itu artinya berbuah, dan yang terakhir berdampak. Ya, berdampak saudaraku. Nah, kalau orang Kristen bertumbuh, saudaraku, pertumbuhan ngalamin kebangkitan rohani, tapi cuma poin 1, poin 2 dan tidak lengkap saudaraku, nggak lengkap namanya itu, nggak sempurna kehidupannya, ya nggak sempurna. Nah, kita bahas apa yang disebut dengan berakar dan bergantung. Berakar sangat jelas, kehidupan orang Kristen harus berakar di dalam sebuah tempat atau komunitas atau wadah, saudaraku. Kita harus tahu bahwa akar itu adalah sumber atau bagian yang paling penting di dalam tanaman atau pohon, saudaraku. Tanpa akar tidak mungkin ada pertumbuhan, nggak mungkin ada pertumbuhan. Dan akar ini membuat sungguh-sungguh kita bergantung kepada sumbernya. Karena dengan bergantung dengan sumber maka ada kehidupan. Nah, banyak orang Kristen hari-hari ini mulai diuji, ya mulai diuji. Kalau saya tanya berapa banyak yang cinta Tuhan, semua angkat tangan. Berapa banyak yang hidupnya bergantung sama Tuhan, angkat tangan, ya kan? Betul pasti. Tetapi mari kita lihat hari-hari ini, apakah kita sampai hari ini sungguh-sungguh bergantung sama Tuhan? Iya Pak, saya sungguh-sungguh, saya baca firman, doa, ikut komsel, ikut ibadah, saya terus hadir. Saudaraku, itu bukan alat ukur buat kita apakah sungguh-sungguh bergantung sama Tuhan. Ya, nah, salah satu tanda orang diukur bagaimana dia bergantung sama Tuhan, itu adalah ketika dia memiliki rasa aman di dalam dirinya. Sebelum corona, saya yakin kerjaan bagus, posisi bagus, keluarga aman, saudaraku, ya, bisnis lancar, nggak ada masalah seolah-olah, dan kita merasa Tuhan itu baik dan rasa aman kita begitu tinggi, begitu tinggi. Tapi hari-hari ini ketika omset mulai turun, saudaraku, jualan susah, ya, persaingan luar biasa, ya, dan lain-lain. Apakah kita masih memiliki rasa aman seperti yang dulu? Nah, kalau itu mulai berkurang, kita mesti introspeksi diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh dekat dengan Sang Bapa? Ingat loh ya, Bapa itu artinya sumber, source. Dia juga fundus, foundation dalam hidup kita. Kalau hari-hari ini kita mulai kehilangan secure, rasa aman, ini warning buat kita, kehidupan rohani kita, bahwa sesungguhnya mungkin kita nggak dekat sama Bapa. Yang membuat kita dekat itu adalah, atau yang menciptakan rasa aman itu adalah ketika bisnis kita lancar, keluarga kita aman, saudaraku. Saya ingat ketika anak-anak saya masih kecil, sekarang mereka lagi sudah teenager semua, remaja, ya. Ya, mereka tidur itu punya kamar sendiri. Anak saya 3, ya, yang laki tidur sendiri, yang perempuan tidur sendiri. Kami ada kamar sendiri. Tapi every day, saudaraku, ya, every day yang mereka lakukan itu mereka masuk kamar kita, mereka bawa kasur gulung, kasur lipat itu, mereka bawa bantal guling, mereka bawa selimut, dan mulai mereka berjejer kayak ikan yang mau dipanggang itu, saudaraku, ya. Setiap hari, dan kita berkali-kali sama istri ini usir bahasanya gitu. Kalian ini punya kamar sendiri gitu loh ya. Kamu di kamarmu udah tidurnya spring bed nyaman. Ini kasur gulung. Enggak apa-apa, kita enak kok di sini gitu loh. Ya. Terus ya sudah, sampai tawar-tawaran, saudaraku, tawar-tawaran. Seminggu cuma boleh 2 kali. Ya, 2 kali gitu kan. Cuma boleh weekend. Weekend saja. Tapi begitu liburan, saudaraku, full week. Dari Senin sampai Senin tidur di kamar kita. Kenapa? Karena mereka merasa nyaman. Mereka merasa aman. Ya, coba perhatikan, ketika kita masih kecil dan kita ngadepin masalah, kita mau lari kemana? Kita lari ke orang tua kita, saudaraku. Amin? Ya, betul kan? Tapi hari-hari ini kita ngalamin masalah. Kita lari kemana hari ini? Saya mau kasih tahu, Bapak di surga tidak berubah, menunggu saudara dan saya dulu, sekarang, dan selama-lamanya.
Ya, tapi Bapak nggak ngerti kondisi saya susah Pak hari-hari ini. Kondisi saya tertekan. Kita baca di dalam kitab Ayub 14 ayat 7 sampai 9. Firman Tuhan berbicara seperti ini. Karena bagi pohon masih ada harapan apabila ia ditebang. Ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu. Maka bersemilah ia ketika atau setelah diciumnya air. Wow. Dan dikeluarkannya ranting seperti semai. Kabar baik buat kita semua termasuk saya saudaraku. Mungkin engkau akar yang mulai kering. Mungkin tunggulmu dipotong. Bahkan batangmu habis saudaraku. Tapi ketika akarmu masih ada dan mencium air itu. Air bicara kehidupan, air bicara Roh Kudus. Air bicara kuasa Tuhan yang menyertai kita. Maka dikatakan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Ada kabar gembira buat saudara dan saya hari ini. Kalau hari-hari ini mungkin kita tertekan dan gak ada pengharapan saudaraku. Ya, dulu kalau banyak predikatnya kan gampang, kesaksian kan. Ayo naik mimbar kesaksian gampang ya. Saya puji Tuhan punya apa baru, aset baru, ini baru, jualan gimana, puji Tuhan, puji Tuhan. Hari ini apakah kita masih bisa bersaksi seperti dulu? Apakah seolah-olah kita kehabisan kesaksian? Yang mana Tuhan itu setiap hari memberikan berkat yang baru dalam hidup kita? Tentu tidak, bukan? Tentu tidak. Tetapi kita perlu koreksi diri kita. Karena kita terlalu sering bersaksi tentang hal-hal di luar keagungan Tuhan. Yang kita saksikan itu cuma bonusnya, bukan pribadi Tuhan. Ya, nanti saya akan masuk lebih dalam lagi. Pak, bagaimana saya bisa bertumbuh lebih dalam lagi supaya Kristus itu menjadi nyata di dalam kehidupan saya? Multimedia tolong bantu. Nah, firman Tuhan di dalam Yohanes 3:30 bicara dengan sangat jelas. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. He must become greater and greater. And I must become less and less. Siapa yang harus semakin kecil? Saya, katakan saya. Katakan dalam dirimu, saya harus semakin kecil. Tuhan harus semakin besar. Tuhan harus semakin besar. Tuhan harus semakin besar dalam hidup kita. Nah, ini akan terjadi ketika Tuhan menjadi greater dalam hidup kita, semakin besar. Maka jelas kedagingan kita dipangkas hari-hari saudaraku. Orang yang bergantung kepada Tuhan memulai tanda kehidupan. Orang yang bergantung kepada Tuhan tidak akan pernah putus pengharapannya. Orang yang bergantung kepada Tuhan sedang dipersiapkan Tuhan bukan cuma hidup, tapi dia harus bertumbuh, mengalami perubahan saudaraku. Saya lanjutkan saudaraku. Nah, setelah kita ngalamin bergantung, ya, kita harus ngalamin hidup kita berubah. Sangat aneh ketika orang Kristen, ya, mengatakan dirinya bergantung kepada Tuhan, tetapi dia tidak ngalamin perubahan. Oleh karena itu kita harus bertumbuh di dalam 3 hal, ya, bertumbuh dalam 3 hal. Pertama apa? Bertumbuh di dalam firman, ya, bertumbuh di dalam firman atau bertumbuh melalui firman. Karena di dalam firman Tuhan itu terkandung kebenaran. Yohanes 8:31 ayat 32 katakan, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Wow, ya. Ingat loh, syarat murid itu sangat jelas. Artinya apa? Tetap di dalam firman Tuhan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita tahu kebenaran itu bukan seorang atau bukan benda saudaraku. Kebenaran adalah seorang pribadi. Siapa itu? Pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagaimana kita mengenal Yesus Kristus? Ketika kita diam di dalam firman, maka firman itu akan membawa kita semakin mengenal Kristus. Dan dikatakan Kristus akan membawa saudara dan saya menang atas keterikatan, menang atas kutuk, dan hidup kita mengalami yang namanya kemerdekaan saudaraku. Saya masih ingat hidup saya dulu ketika saya masih kecil begitu sulit saudaraku, susah. Mau makan susah dan hidup cukup sehari untuk sehari.
Karena dulu orang tua saya adalah penyembah berhala. Dan kita semua nggak ngerti, saudaraku. Dan saya percaya kehidupan saya dulu sangat susah dan hidup di dalam kutuk. Tetapi ketika kita mengenal Kristus itu, mulai belajar bergantung dan mulai memperkatakan firman, ya, mulai memegang janji Tuhan, yang terjadi apa? Dimerdekakan. Tuhan mengadakan yang namanya pembalikan keadaan dari kutuk jadi berkat. Ya, dari dosa mengalami keselamatan, dari salah dibenarkan sama Tuhan, justified, saudaraku. Nah, kita ngalamin banyak hal, kenapa? Karena firman itu mengandung kebenaran, saudaraku. Ya, yang kedua, firman itu mengandung namanya janji. Katakan janji. Ya, enak kalau dengar janji kan. 1 Timotius 4 ayat 8 katakan latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Katakan segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang, saudaraku. Latihan jasmani, latihan badan itu seperti apa? Ya, macam-macam, saudaraku, ya. Mendisiplin, ini di luar yang olahraga dan lain-lain, ya. Mendisiplin baca firman, ya. Terus doa pagi-pagi bangun, ya. Itu mendisiplin badani. Tetapi lebih lagi ibadah itu berguna. Nah, kalau saya katakan ibadah itu, saya kan datang Pak ibadah hari Minggu. Bukan. Saya datang rajin komsel. Bukan, itu bukan ibadah. Ibadah di sini bahasa aslinya adalah eusebia. Ya, eusebia. Eusebia itu punya arti kehidupan yang saleh. Kehidupan yang serupa dengan Kristus. Nah, artinya ketika kita baca firman, lakukan firman, saudaraku, dan saudara dan saya sedang hidup, belajar hidup seperti Kristus. Nah, dikatakan maka firman itu akan bergerak di dalam kehidupan saudara karena mengandung janji di kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Yang percaya berikan tepuk tangan buat nama Tuhan. Firman itu mengandung janji, dan janji Tuhan itu ya dan amin. Eusebia, kehidupan yang saleh, saudaraku. Yang ketiga, firman itu mengandung kuasa. Oh, sangat jelas, saudaraku. Bagaimana Tuhan Yesus mengalahkan iblis, mengalahkan setan? Bukan dengan senjata berat, tetapi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan dikatakan seperti pedang. Ya, bagaimana saudara dan saya menyembuhkan orang? Dengan firman. Satu hari Petrus dan Yohanes sedang jalan menuju sinagog sore jam 3 sore. Kemudian mereka masuk dan ketemu dengan orang yang lumpuh, saudaraku. Dan orang lumpuh seperti biasa mereka minta belas kasihan daripada Petrus dan Yohanes. Tetapi Petrus dan Yohanes berkata, maukah engkau sembuh? Ya, dan intinya adalah Petrus dan Yohanes tidak memberikan uang kepada mereka, tetapi berdoa. Apa yang diberikan? Firman Tuhan. Petrus dan Yohanes ngomong seperti ini, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdirilah, berjalanlah, sembuhlah. Dan orang itu menjadi sembuh, saudaraku. Jangan pernah anggap remeh. Oleh karena itu kita kalau mau bertumbuh di dalam firman. Dan yang keempat, kalau kita di dalam firman itu ada apa? Peningkatan iman. Iman kita bertumbuh. Saudara tidak akan bisa mengenal Bapa, lebih mengenal Bapakmu di surga kalau tidak punya iman. Saya gambarkan iman itu seperti golongan seperti ini, saudaraku, hubungan sedarah sedaging. Kalau saudara bisa semakin sempurna. Kenapa kok Tuhan Yesus mau melakukan segala sesuatunya? Dia bukan cuma beriman, dia satu dengan Bapaknya. Kenapa anak saya tahu kalau datang ke saya pasti tolong? Karena anak saya. Iman itu membuat saudara dan saya, firman itu membuat iman saudara dan saya bertumbuh. Bagaimana bertumbuh? Mendengarkan firman, saudaraku. Roma 8:15. Firman Tuhan katakan apa? Maka roh itu, bahasa Inggrisnya, mengadopsi saudara dan saya. Holy Spirit is the spirit of adoption. Roh Kudus itu mengadopsi saudara dan saya, sehingga kita dapat memanggil dia, ya Aba,
Ya Bapa, saudaraku. Mengalami favor. Tadi malam anak saya ketuk pintu saya, kamar kita, karena dia lapar katanya. Hampir jam 12:30. Kenapa kalau dia ketuk pintu kamar saya bukain? Jelas, karena anak saya, saudaraku. Ya kebetulan di rumah ada makanan, saya suruh makan di rumah. Tapi kalau nggak ada, saya akan keluar belikan dia makanan, saudaraku. Why? Karena dia punya hubungan, punya iman yang yakin, percaya bahwa kalau saya ketuk pintu jam berapapun, papa pasti bangun, mama pasti bangun, tolong saya. Bagaimana kehidupan kita? Apakah kita yakin ketika kita ketuk pintu itu, Tuhan mau tolong kita? Firman menolong saudara dan saya supaya iman kita dibangkitkan, saudaraku. Nah, selain bertumbuh di dalam iman, kita juga harus bertumbuh. Ada saya bahas sedikit. Nah, perhatikan nih, banyak orang Kristen kadang-kadang, saudaraku, hebohnya atau kegiatannya baca firman dan mendengarkan firman. Saya mau kasih tahu, kalau kita baca firman, dengerin firman, bukan berarti kita sudah baik dan taat. Karena firman Tuhan itu bukan diinstal dalam hidup kita, tetapi tugas saudara dan saya melakukannya, saudaraku. Ya, melakukannya. Firman itu baru bekerja sempurna dalam hidup kita ketika kita praktekkan atau aplikasikan. Nah, yang kedua, kita harus bertumbuh di dalam komunitas. Bertumbuh di dalam komunitas. Nah, keadaan pandemi corona seperti ini, saya sangat senang dulu Komsel begitu solid, saudaraku. Ya, tapi hari-hari begini bagaimana? Para gembala Komsel apakah masih memperhatikan jemaatnya, anggotanya, bahkan saudaraku? Ya, kadang-kadang udah lari duluan. Saya sering ngobrol sama teman-teman saya, komunitas kita, saya katakan gini, ini seperti perang, ya, tapi pelurunya enggak kelihatan karena virus, iya kan? Nah, kita ini kan satu tim di Rock City Center. Kalau kira-kira ada perang, itu kamu ada di mana? Saya katakan gitu. Kalau tentara, saudaraku, ada perang dan kemudian lari, hukumannya apa? Tembak mati, ya Pak Jeffrey ya. Desersi. Nah, kita melihat, saudaraku. Nah, ada yang berani enggak? Banyak yang berani. Ada yang enggak berani? Ada juga yang enggak berani. Ya meskipun sudah dijelasin berkali-kali, ya masih tidak berani. Ya sudahlah, itu porsinya mereka. Protokol kesehatan saudara tidak akan temukan kan di gereja ini jauh lebih ketat dibandingkan saudara ke mall, dibandingkan saudara ngopi di kafe atau makan di rumah makan. Ini mau masuk aja cuci tangan, dimasukin, duduknya diatur, dikasih nomor semua, saudaraku. Masih takut juga, kadang-kadang heran juga, saudaraku, ya. Nah, oleh karena itu kita perlu belajar bahwa komunitas itu penting. Kenapa kok kita menjadi takut? Terlalu banyak hoaks yang kita dengarkan. Terlalu banyak di grup WhatsApp atau apapun yang memberikan efek negatif di dalam hidup kita. Sehingga jadilah kita hari ini. Coba mari ya, bayangkan, saya ini selalu gini, membandingkan kehidupan saya dengan teman-teman saya yang lain dalam artian yang berada di kelompok yang berbeda. Ini bukan siapa yang lebih hebat, bukan, saudaraku. Ini sebagai tolak ukur. Teman-teman saya sebaya, teman-teman saya seangkatan, hari ini bagaimana kehidupan mereka? Bagaimana kehidupan saya? Nah, kalau saya melihat, saya kok jauh ketinggalan sama mereka ya. Saya introspeksi diri. Berarti ada yang masalah dengan mindset saya yang pertama. Yang kedua adalah dengan komunitas di mana saya ada. Nah, seringkali manusia itu berkumpul dengan teman-teman yang menyenangkan hidup mereka. Saya senang dengan si A, kenapa? Rajin kirim makanan ke saya. Habis kirim makanan, masuklah diupload di mana? Di media sosial. Thank you ya sis, thank you ya ini. Kenapa? Dia baik, kenapa kirim makanan? Kenapa dia baik? Dia nggak pernah sentuh sisi sensitif saya. Dia nggak pernah sentuh titik kritis hidup saya, ya. Justru itulah kita tidak pernah ngalamin perubahan dalam hidup kita. Kalau kita mau ngalamin perubahan, kita harus dipaksa, saudaraku.
Komunitas yang tidak enak yang kita kumpul seringkali saudaraku membuat kita keluar dari zona nyaman. Tapi kita selalu pilih enak hangout, enak kumpul-kumpul, makan-makan, terus pulang. Dilakukan berkali-kali sampai 5 tahun nggak ngulami apa-apa, tetap aja. Tapi ada orang yang terus saudaraku berkumpul dengan orang-orang yang lebih sukses, lebih hebat, lebih rohani, yang mengajarkan firman dalam hidupnya. Kemarin saya baca sebuah quote yang sangat bagus, ya. Kalau Anda berubah 1% setiap hari saudaraku ya, berubah 1%. Dalam 1 tahun saudara berubah 365%. Wow. Enak nggak berubah 365%? Enak saudaraku. Susah enggak bayanginnya? Gampang bayanginnya. Ya, kalau saudara tiap bulan dapat uang cuma 5 juta, tiap hari nambah 1% saudaraku. 5% kan cuma gak banyak Pak. 1%, 5%nya 50.000 ya, 50.000. 5 juta bagi 10, 500 ya. 1% 50.000 sehari. Setahun 365%. Jadi berapa saudaraku? Jadi banyak, gak usah buka kalkulator. Jadi banyak, sama kehidupan kita. Kalau kita tiap hari mau berubah, sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dan kehidupan Kristus itu semakin greater, kita yang semakin less. Komunitas harus menjadi tempat kita bukan yang nyaman, tapi membuat kita maju. Komunitas yang nyaman itu sudah umum. Ya, cari komunitas yang membuat saudara dan saya maju, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Pertumbuhan yang ketiga adalah bertumbuh di dalam proses atau rencana Tuhan. Mazmur 119 ayat 32 firman Tuhan katakan, aku akan mengikuti petunjuk perintahmu sebab engkau melapangkan hatiku. Firman Tuhan dalam bahasa Inggris dikatakan, I will run the course you lay out for me if you will just show me how. Aku akan mengikuti tantangan, ujian, jalan yang Tuhan tentukan, tapi tunjukkan jalanku. Nah, di proses enak enggak? Enggak enak saudaraku. Tapi tentukan atau pastikan proses itu dari Tuhan. Pak Gembala mengajari saya gini, kalau ada masalah, nomor 1, cek hati kita. Ya, cek hati kita. Apakah saya ada di dalam dosa? Kalau saya ada di dalam dosa, jelas jawabannya adalah bertobat, saudaraku, ya. Tapi setelah kita pegang saudaraku dan cek, enggak, saya enggak ngelakuin apa-apa. Saya enggak aneh-aneh, tapi kok seperti ini ya? Oh, good news buat saudara dan saya. Karena saudara dan saya sedang diuji Tuhan untuk naik tingkat. Yang mengerti katakan amin. Ya, lu naik tingkat itu kan diuji. Diuji enggak ada yang enak saudaraku. Tetapi percayalah, kalau kita ngalamin ujian, Tuhan sedang persiapkan saudara untuk naik tingkat. Dan orang yang diuji oleh Tuhan, itu Tuhan percaya dia mampu melewatinya. Halo? Halo? Loh, saya ulangin ya, ini tidak paham masih. Kalau Tuhan uji saudara, ya, jangan ngomel. Karena Tuhan saja percaya saudara bersama Tuhan bisa melewatinya. Oleh karena itu kalau kita mengalami ujian, berhenti sungut-sungut, berhenti ngomel. Kenapa? Tuhan aja percaya gitu loh. Tuhan aja percaya. Ya. Dulu saya tidak pernah mimpi saudaraku bisa lulus S1. Karena orang tua saya susah, akhirnya saya harus pilih kuliah di Bali ya, di Udayana. Saya pilih Udayana bukan karena apa? Karena murah. Karena murah waktu itu. Sekarang bagus saudaraku, benar-benar bagus. Saya rekomen saudara kuliah di Udayana. Ya. Tapi di Bali Tuhan kasih bonus, saya ketemu istri saya dan saudaraku dan seterusnya. Akhirnya Tuhan kasih mimpi, cukup lah sekolah S1. Ya sudah cukup. Tapi intinya Tuhan tuh buka jalan lagi. Kamu mesti sekolah S2. Ya. Saya cerita ini bukan untuk apa ya, tapi supaya saudara tahu bahwa hidup di dalam proses Tuhan itu luar biasa. Akhirnya Tuhan izinkan saya menyelesaikan S2 saya yang pertama, yaitu Magister Management. Dan akhirnya menyelesaikan S2 saya yang kedua di tempat ini di SDT Kingdom, Magister untuk Pendidikan Agama Kristen. Dan saya melihat bahwa Tuhan itu uji saya.
Bukan saya pengen punya gelar sampai banyak, tidak. Dan saya dikatakan, ayo sekolah S3, enggak, saya enggak mau, bukan panggilan saya sekolah S3 lagi. Ya, cukup sampai S2. Tapi ketika dikatakan kalau ada ujian, saya mau jalan, Tuhan tunjukkan jalannya, caranya. Saya mau jalan. Kalau enggak ada caranya Tuhan, jangan jalan, bawa belur. Sakit semua saudaraku, ya. Jadi kalau diuji jangan ngomel, minta sama Tuhan, tunjukkan jalannya Tuhan, tunjukkan, berikan saya kekuatan. Dan Tuhan yakin saudara dan saya bisa melewatinya. Ya. Nah, yang ketiga setelah tadi berakar, bertumbuh, sekarang adalah berbuah, berdampak saudaraku. Nah, ini adalah goal yang sangat jelas saudaraku daripada Tuhan. Ya, tujuan orang Kristen ada itu untuk berbuah. Pak Gembala, Pak Arifin tidak berhenti mengatakan to be fruitful. Ya, not to be success, but to be fruitful. Nah, di dalam firman Tuhan di dalam Ibrani 6 ayat 7 sampai 8, firman Tuhan seperti ini. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Ya kan? Perhatikan, tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri, rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan dibakar, saudaraku. Matius 21 ayat 19, dekat jalan Yesus melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi Tuhan Yesus tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, dan seketika itu juga keringlah pohon itu, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya baca Alkitab berulang-ulang, saya tidak pernah menemukan Tuhan Yesus mengutuk kecuali pohon ara ini. Why? Kenapa? Karena enggak berbuah. Jangan cuma bangga berakar. Jangan cuma bangga bertumbuh. Kalau hidup kita enggak berbuah, dikatakan kita sudah dekat pada kutuk dan berakhir kepada pembakaran, saudaraku, ya. Nah, banyak orang Kristen berpikir gini, Pak, bagaimana mau diberkati? Kondisi saya aja susah, kondisi saya aja tertekan, ya. Tagihan banyak, cicilan banyak dan lain-lain. Saya mau katakan, saudaraku, jangan nunggu kaya untuk jadi berkat. Jangan tunggu jadi pendeta atau gembala komsel untuk jadi berkat. Jangan nunggu lulus STT Kingdom atau lulus Kingdom Training untuk jadi berkat, saudaraku. Ya, tadi di KU1 ketika saya duduk, Tuhan bicara dengan sangat jelas gitu loh. Dia kasih gambar bagaimana Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu menjalani Via Dolorosa, jalan salib, jalan penderitaan, saudaraku. Dan dikatakan ketika dia mengalami jalan penderitaan, ya, dan selesai di atas kayu salib, dan itu menjadi pusat daripada khotbah seluruh orang Kristen. Apa itu? Salib. Di dalam salib ada keselamatan. Di dalam salib ada pemulihan. Di dalam salib maka datang kerajaan Allah, saudaraku. Ya. Dan melalui salib Tuhan Yesus memberikan contoh teladan menyelesaikan misi daripada kerajaan. Artinya apa? Melalui penderitaan pun Tuhan terus jadi berkat. Ya, melalui penderitaan pun Tuhan terus jadi berkat. Mazmur ditulis oleh Daud, Raja Daud. Kapan Raja Daud menulis Mazmur, saudaraku? Mayoritas Mazmur ditulis oleh Daud ketika dia ada di dalam lembah kekelaman. Penulis Alkitab Perjanjian Baru, 2/3 penulisnya siapa? Rasul Paulus. Saudara tahu berapa banyak yang ditulis oleh Rasul Paulus kitab itu? Di mana dia nulisnya? Dia tidak lagi nongkrong di kafe, saudaraku, sambil cari wifi gratis, ya, sambil cari literatur. Enggak. Mayoritas Rasul Paulus tulis di dalam penjara. Yohanes, ya, yang dibuang ke Pulau Patmos, yang dianiaya, digoreng pun tidak mati, saudaraku, ya, sampai rajanya buat, udah buang aja ke Pulau Patmos. Dibuang ke Pulau Patmos, saudaraku, apa yang dilakukan? Dia tulis kitab Wahyu yang sampai hari ini menjadi rema buat saudara dan saya. Saudara perlu tahu,
keadaan apapun tidak membuat saudara dan saya berhenti berbuah buat nama Tuhan dimuliakan. Kalau hari ini kita kehabisan bahan sharing atau bahan untuk bersaksi, mari kita introspeksi diri. Karena cerita tentang Tuhan itu tidak pernah selesai, saudaraku. Karena dia Alfa dan Omega. Tapi kalau kita kehabisan bahan, karena memang kita kehabisan bahan apa yang mau kita ceritakan tentang diri kita. Tapi saya percaya ketika kita bercerita terus tentang Tuhan, tidak ada endingnya, saudaraku. Ya, ayat terakhir di dalam Mazmur 92, 13-16. Inilah impian Tuhan buat saudara dan saya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Wow. Pada masa tua pun, pada masa sengsara pun, pada masa kesesakan pun, mereka masih buah, jadi gemuk, segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan daripadanya. Orang Kristen harusnya seperti itu. Saya minta pemain musik kembali. Ya. Jadi ayo, kalau saudara dan saya mungkin kehilangan arah, 3 hal ini menjadi guidance buat kita. Mari kita menjadi orang yang berakar, bergantung sama Tuhan. Ya, orang yang bergantung, ingat loh ya, berakar itu apa? Enggak pindah-pindah. Sebentar sakit hati pindah, sebentar enggak disapa pindah, enggak ada tumbuhan pindah-pindah, saudaraku. Ya. Kalau tumbuhan pindah-pindah ini lembah pujian kacau balau ini. Besok minggu depan pindah kemana? Pohonnya di mana? Pohonnya di mana? Enggak ada. Tertanam. Ya, tertanamlah di komsel, tertanamlah di sebuah ibadah, tertanamlah di sebuah gereja. Yang kedua apa? Berubah. Ayo berubah. Orang akan lihat saudara berubah. Jadi lebih sabar, jadi murah hati, penuh belas kasihan, suka nolong orang, saudaraku. Yang terakhir apa? Berbuah. Ya, berbuah. Perhatikan ini, ya. Ketika pohon berbuah nih, dia gak pilih dia mau kasih siapa. Dia kasih buah itu kepada yang membutuhkan. Bahasanya gini, yang mau ambil, silakan, ambil. Kenapa? Karena dia belajar, saudaraku, dia tahu ya, kalau buahnya diambil, akan tumbuh buah lagi. Diambil buahnya, habis. Ketika musim itu datang, buah itu bertumbuh lagi. Ketika diambil habis lagi, bertumbuh lagi. Kenapa kok itu bisa, Pak? Karena dia tahu sumbernya bukan buah, sumbernya dari akar di bawah, saudaraku. Sumbernya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kalau buahmu habis, jangan bingung, bersyukur. Bersyukur sama Tuhan. Sebab engkau sedang melakukan pekerjaan Tuhan pada zamanmu. Tetapi jangan sampai akar ini berhenti mencium air. Malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia mengambil roti dan anggur dan dia berkata, makanlah dan minumlah. Dan dikatakan, ketika engkau memakan ini, ingatlah akan aku, ingatlah akan Injil yang kuberitakan. Roti ini lambang daripada apa? Daging, saudaraku. Ya, daging. Dan firman Tuhan bicara dengan jelas, Tuhan Yesus menjadi teladan, mematikan kedagingannya. Sebab itu dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan firman Tuhan yang katakan yang lain bahwa biji itu kalau tidak mati dan jatuh ke tanah, tidak akan berbuah-buah. Banyak orang takut kehilangan buahnya. Tidak usah takut. Kenapa? Buah itu cuma bonus daripada Tuhan, bukan untuk kita makan, untuk orang lain. Bagikan terus dan jangan berkata, nanti saya mati, Pak. Pohon ada siklusnya, pasti mati. Tapi sekalipun mati, saudaraku, buah yang ditinggalkan itu bisa menjadi biji. Dan biji itu bisa ditanam. Dan semakin banyak biji yang ditanam, dari satu pohon jadi satu kebun. Dari satu kebun jadi satu hutan. Dari satu hutan jadi satu kota. Jadi satu komunitas yang mengubah hidup saudara dan saya. Angkat roti ini dengan pengertian yang baru. Kematian tubuh selalu membangkitkan roh. Minta sama Tuhan, ya, masa-masa menjelang Paskah ini, supaya teladan Kristus ada dalam hidup kita. Apakah warga kerajaan yakin percaya
bahwa roti yang kita angkat tinggi ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Setelah kematian daging, selalu ada kebangkitan roh, saudaraku. Anggur ini melambangkan perjanjian yang baru. Anggur ini melambangkan pertukaran. Saudara dan saya harusnya mengalami kematian, tetapi diberikan kebangkitan. Kita percaya setelah kita makan dan minum ini, dan menerima Roh Kudus dengan hati yang lapang dan terbuka, maka hidup kita akan mengalami kebangkitan bersama dengan Dia. Apakah warga kerajaan yakin percaya bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Mari kita minum. Haleluya. Kita akan mendeklarasikan janji Tuhan dan berkat Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kepercayaan-Mu kepada setiap kami yang mengasihi Engkau, sehingga Engkau tempatkan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami, memberikan kemampuan, kekuatan untuk menghadapi segala masalah, tantangan yang terjadi, dan Engkau memberikan kemenangan demi kemenangan bagi setiap kami. Bahkan kebenaran firman-Mu itu yang mengubah kami untuk kami menjadi berkat bagi orang lain dan bagi bangsa Indonesia. Secara khusus saat ini juga Tuhan, kami deklarasikan berkat Allah kepada umat perjanjian-Mu, yaitu bangsa Israel, bagi pemimpinnya dan masyarakatnya. Sebagaimana janji-Mu kepada Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, bahkan kepada keturunan Daud, Tuhan setiap ada janji-Mu dan Kau akan menggenapinya. Sebab itu kami deklarasikan dilembutkannya hati bangsa Israel, dipulihkannya bangsa Israel, kebangkitan gereja Tuhan atas Israel, sehingga Tuhan pada akhir zaman ini nyata kemuliaan-Mu tidak meninggalkan janji-Mu Tuhan, dan digenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga deklarasikan berkat Allah bagi bangsa Indonesia, bagi para pemimpin yang ada di negeri ini, di pemerintahan. Biarlah hikmat kemampuan daripada Tuhan dan mengelola bangsa ini. Yang demikian banyak Tuhan suku dan bangsa dan persoalan yang ada di Indonesia, khususnya di masa pandemi. Tetapi belas kasih Tuhan, kami nyatakan lawatan belas kasih Tuhan, pengampunan daripada Tuhan terjadi, pertolongan daripada Tuhan terjadi, pemulihan daripada Tuhan terjadi atas Indonesia. Salam bagimu Indonesia, diberkatilah Tuhan Indonesia, biarlah dilembutkannya hatimu Indonesia, sehingga perjumpaan demi perjumpaan secara pribadi dengan Kristus Tuhan Juru Selamat Penebus terjadi atas Indonesia, terjadi hari-hari ini. Di tengah ketakutan, kegentaran, ada kemuliaan Tuhan, ada pemulihan kepada setiap pribadi, ada pengharapan, pertolongan tersedia senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami melepaskan salam dan berkat bagi Pulau Bali. Atmosfer Allah, atmosfer lawatan Tuhan sedang terjadi hari-hari ini. Apapun yang berusaha mengutuki Pulau Bali dengan cara hidup yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, diputuskan, dihancurkan, ditaklukkan. Aku katakan tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kemuliaan surga, kuasa Allah itu yang melawat memenuhi atmosfer Pulau Bali, sehingga Tuhan, para pemimpin yang ada di pulau ini juga Tuhan mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus hari-hari ini. Kami percaya akan ada tuaian jiwa, ada keselamatan yang datang bertelut dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Sehingga Tuhan, Engkau juga memulihkan persoalan yang ada di pulau ini, persoalan masalah kesehatan, juga kesejahteraan ekonomi. Dibukakan, terbuka, dilimpahkan berkat-berkat Tuhan, dipulihkan perekonomiannya, kesehatannya, dan saat ini juga Tuhan, kami hancurkan virus-virus yang menjadi wabah atas Pulau Bali, atas Indonesia, atas bangsa-bangsa,
berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati para pemimpin gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Oleh karena Engkau melengkapi dengan 5 jabatan dan pelayanan kerasulan, kenabian, pemberitaan Injil, penggembalaan, dan guru pengajar. Bapa, saat ini juga kami deklarasikan kerajaan Allah diperluas, kekuatan Allah diperbesar, kedahsyatan Tuhan semakin dinyatakan. Ada kedahsyatan-kedahsyatan yang belum pernah terjadi akan terjadi hari-hari ini, dan banyak orang akan mengaku, Yesus, Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah keselamatan, Engkau adalah kekuatan pertolongan. Kami deklarasikan juga Tuhan bagi keluarga-keluarga kerajaan Allah, dalam kesetiaan, ketekunan, kesehatan di rumah tangga mereka. Tidak ada satu kuasa apapun yang dapat mencerai mereka. Tidak ada satu orang pun Tuhan dipisahkan daripada kasih Kristus. Semakin mereka bersatu, semakin mereka bersahati, sehingga Tuhan setiap rumah tangga keluarga kerajaan Allah di dalam otoritas Tuhan mengalami lawatan kuasa Tuhan, mengalami pertolongan daripada Tuhan. Apapun pergumulan mereka, ada penyediaan daripada Tuhan, keselamatan daripada Tuhan, ada kelepasan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab itu aku nyatakan salam bagi Israel, salam bagi Indonesia, salam bagi Pulau Bali dan para penduduknya, salam bagimu warga kerajaan Allah, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Angkat wajahmu, lihat ke atas. Receive full blessing from God. Terimalah berkat yang sempurna daripada Tuhan. Dia Tuhan yang tidak pernah menangguh-nangguhkan kasih, damai sejahtera dan sukacita buat anak-anaknya. Kelebihan-kelebihan surgawi ditambahkan kepadamu. Penyertaan Roh Kudus tidak pernah terhenti. Terimalah berkat atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang siap menjadi pelaku firman di muka bumi. Katakan amin, amin,